juga tadi melihat pembicara sebelumnya Pak Hermanu, saya luar biasa, nggak ada satu slide pun yang saya luput gitu ya, luar biasa, keren banget, simple tetapi kayak namparin semua orang ya. Terus kalau begitu saya di petani apa bukan? Mungkin nanti teman-teman lah yang mungkin bisa menjawabnya ya. Tapi ini betul sekali memang saya tadinya memang background-nya di media, di jurnalistik, di wartawan gitu ya. Dan selama jadi wartawan ada beberapa hal yang sering saya angkat, terutama diantaranya adalah pertanian. Kok masalah pertanian ini dari dulu sampai sekarang masalahnya sama terus gitu kan? Kenapa harga pangan kita tidak pernah stabil kalau misalnya lagi musim-musim tertentu gitu loh. Terus kenapa petani Indonesia nggak sejahtera-sejahtera gitu, yang kaya ama mungkin kaya gitu ya, tapi kalau misalnya mereka-mereka ini ada yang ternyata petani yang tadi kata Pak Herman punya punya lahan 0,2 hektar saja, punya lahan misalnya 1 petak saja, terus ya itu untuk habis panen dimasukin ke gudang rumah sendiri. Karena kan saya juga lahir dan besar di daerah pertanian ya di Jawa Barat, sehingga saya dekat sekali dengan lingkungan pertanian. Saya sering ikut ke sawah meskipun saya tidak apa namanya tidak punya skill bertani ya, tapi saya sering mantap sering apa ya mencermati memperhatikan gitu ya, kok masalahnya dari dulu sampai sekarang sama gitu. Mungkin saya ingin share langsung materinya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pak Hermanu izin, ini saya jadi minder nih kalau lihat apa namanya Pak Hermanu nih dari IPB. IPB juga kebetulan salah satu partner terdekat ya dari Tani Hub Group. Judul judul sharing saya adalah Agritech Solusi Anak Muda untuk Pertanian Indonesia. Ini karena pesertanya saya lihat banyak sekali, ini ada 300-an lebih dan anak muda semua. Terus saat ini saya di Head of Corporate Communications dan Government Relations Tani Hub Group. Kenapa dua bidang ini harus dalam under orang yang sama, dan juga kalau kita lihat kan Corporate Communications kan orang yang di depan gitu ya. Sementara Government Relations itu kan kerjaannya selundup-selundup gitu ya, gerilya dan nggak kelihatan kayak tuyul ya kerjanya. Ngedeketin pemerintah sana, kemudian ke IPB, kemudian ke Mentan, ke kementerian-kementerian yang lain, ke BUMN-BUMN. Karena memang kenapa government relations begitu penting di Tani Hub, karena memang ketika kita bicara pertanian, kita harus mau nggak mau harus beriringan dengan pemerintah dan institusi-institusinya. Karena mereka yang punya data, mereka yang punya regulasi, mereka yang punya semuanya, termasuk PT Pupuk Indonesia, salah satu BUMN yang juga kita sedang apa namanya jalin kerjasama. Itu kita memang harus membangun sebuah ekosistem. Alih-alih kita muncul sebagai anak-anak muda, oh ini nih kita nih melakukan hal yang benar nih, pemerintah kemana aja nih selama ini, datanya salah terus kayak segala macam. Daripada begitu, mendingan kita bekerja sama, karena ternyata banyak sekali bottleneck yang ada, pain points yang ada, sehingga dari situlah kita belajar bagaimana membangun sebuah ekosistem pertanian. Ini adalah salah satu tayangan yang orang yang pernah saya wawancara lah ketika saya menjadi seorang wartawan ya. Di tahun 2019 saya bertemu dengan yang namanya Kang Ujang Margana, petani muda di Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Beliau ini adalah petani bawang yang termasuk sukses lah di desanya ya, karena dia punya lahan yang luas banget, lahannya luas banget. Ini lahan dari orang tuanya dan dibantu oleh kakaknya. Ketika saya tanya kenapa apa sih yang jadi masalah di pertanian saat ini, atau masalah yang dihadapi oleh Kang Ujang selama ini, Kang Ujang bilang petani itu bingung, selalu bingung, bisa menanam tapi tidak bisa menjual, jual kemana di harga berapa. Itu yang kemudian ternyata masalahnya dari bahula sampai sekarang itu sama, karena petani masih ada dalam sebuah keterkungkungan informasi dan akses informasi kepada pasar, kepada harga. Mereka kayak lingkungan sendiri sih, karena ada perantara lain yang kemudian bisa memanfaatkan itu semua. Itu yang kemudian tahun 2019 saya sebelum-sebelumnya juga mungkin dari tahun 2008, 2007 liputan saya sering banget tentang pertanian dan masalahnya selalu begini gitu kan. Nah, ternyata di tahun 2016-an ini ada sekelompok anak muda ceritanya. Ini umurnya sekarang mungkin ini yang jadi CEO kita, Mas Eka, yang juga jadi co-founder, sekarang umurnya 33 baru. Yang ini Mas Om Ivan, kita manggilnya Om Ivan. Beliau jadi yang paling senior memang. Yang ini sekarang masih ya sekitar 20, di bawah 30-an lah. Ada Oki, ada Mike, ada William gitu ya. Mereka ketika lulus kuliah di sebuah kampus, mereka itu punya apa namanya concern di bidang pertanian gitu ya.
pertama yang ada dalam benak para founders kami adalah bagaimana menyelesaikan masalah pertanian agar petani punya akses kepada pasar. Itu yang paling awal mereka pikirkan. Kegelisahan mereka ini sesuai dengan apa yang disebut oleh David L. Rogers dalam bukunya uh, Digital Platform Playbook, Digital Transformation Playbook. Ini kebetulan bukunya baru selesai saya baca. Yang dia sendiri bilang only the paranoid survive. Hanya yang paranoid yang bisa survive. Paranoid dalam hal ini mungkin konotasinya lebih ke yang positif gitu ya. Paranoid yang selalu khawatir, yang selalu resah, ini ada masalah ini tapi belum terselesaikan. Sama dengan ketika misalnya, kok kemacetan ini belum terselesaikan juga, masyarakat ini mobilitasnya mahal, mau kirim-kirim dokumen, akhirnya muncullah Gojek gitu kan. Itu saat itu oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Nah sekarang ada permasalahan pertanian yang ternyata belum juga benang kusutnya belum terselesaikan. Akhirnya anak-anak muda ini muncul dengan ide bikin platform digital, platform e-commerce agar petani seperti Kang Ujang ini punya akses langsung ke pasar dengan tahu harganya berapa tanpa banyak perantara yang terlibat di situ gitu ya. Dan dari paranoid itulah, dari keresahan yang kita temuin setiap hari, dari jangankan ke 6 founders ini ya, saya pun sebetulnya yang bukan founders terus mengalami diperlihatkan dan juga mengalami sendiri paranoid dan juga kekhawatiran. Misalnya, ketika sudah A, ternyata kok B. Ketika sudah C, kenapa kok masih D gitu loh. Jadi ada banyak sekali pain points yang harus diselesaikan, yang harus ternyata kita belajar tiap hari agar satu masalah bisa diselesaikan. Itu yang kemudian membuat uh, Tani Hub muncul dengan berbagai macam inovasi. Kalau ditanya apa sih inovasinya? Inovasinya adalah ya Tani Hub itu sendiri, ada Tani Fund-nya, ada Tani Supply, ada Tani Academy, dan Tani Foundation. Di Tani Hub, Tani Fund, Tani Supply, apa lagi inovasi-inovasinya? Di situ ada warehouse management system, ada kemudian anak-anak tech yang selalu tiap hari mempelajari pola, mempelajari kenapa sih sampai kiriman kita ke daerah ini begitu lama. Oh, masalahnya di sini. Oh, teknologinya harus begini gitu ya. Itu juga inovasi. Tapi Tani Hub, Tani Fund, Tani Supply itu sendiri adalah inovasi. Tani Hub muncul dari permasalahan bahwa petani tidak punya akses terhadap pasar gitu kan. Sehingga kemudian muncul Tani Hub e-commerce yang tidak hanya melayani B2C, tidak melayani teman-teman yang pakai aplikasi, tapi juga melayani B2B. Kalau ditanya berapa besar, berapa perbandingannya daya serapnya? Komposisinya B2B itu 80%, B2C 20%. Kenapa? Karena daya serap B2B itu sangat tinggi. Bisa mungkin Pak Hermanu ketika Pak Hermanu punya supermarket begitu ya, namanya Hermanu Mart gitu ya. Maka daya serap dari Hermanumart ini kan bisa bertonton gitu, kita kirim telur berapa ton, kita kirim dan kita tarik langsung dari petani dan dari peternak juga dengan jumlah yang begitu besar. Nah B2C tetap kita layani, tetap kita kita kirimkan karena memang ini juga pasar tersendiri, apalagi sekarang terjadi shifting. Orang yang tadinya belanja ke supermarket atau belanja ke pasar, belanja kemana karena sekarang lagi jaga jarak, sekarang ternyata ada teknologi yang lebih gampang, akhirnya ya udah kita pesan, tiba-tiba nanti ada yang kirimin ke rumah gitu kan, dengan packing yang bersih, dengan rapi, dan juga tersertifikasi halal, sertifikasi ini dan itu gitu ya. Nah, 2017 ternyata dari pembelajaran para CEO kami, kemudian juga para founders, ternyata masalahnya bukan hanya ke pasar gitu ya. Ada masalah baru nih. Kalau misalnya kita tarik terus-menerus nih barang dari petani dengan dijual ke pasar, terus kalau mereka ternyata terkendala modal gimana gitu loh. Ternyata permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan petani itu adalah modal. Mereka tidak punya modal dan tidak punya pengetahuan juga. Kayak di kampung saya di Kuningan Jawa Barat, Pak Hermanu, dari dulu sampai sekarang nih, sampai detik ini, mereka hanya tanam padi dan ubi, padi dan ubi. Saya sempat berpikir jangan-jangan sebetulnya bisa ada komoditas yang lain yang bisa tumbuh di situ, misalnya kacang, edamame mungkin atau apa. Saya juga nggak paham kenapa kemudian hanya dua itu gitu. Karena apakah karena pengetahuan, apa karena iklim, apa karena air, saya nggak tahu gitu. Nah, itulah Tanifan ada di situ. Selain memberikan permodalan, mereka juga memberikan
apa namanya pendampingan, kemudian memberikan penyuluhan. Setelah 2017 lahir Tanifan, ternyata ada masalah lagi nih. Kok dari Kang Riza atau Mas Adit pas pesen ternyata ada masalah lagi nih pesen orderan ke kita sayur dan buah. Masalahnya di mana? Di supply chain. Kenapa sih tomat yang dari misalnya petani A di Bandung sampai ke Jakarta bisa sampai busuk, atau bisa sampai misalnya dibutuhkan di Surabaya sampai Surabaya busuk? Karena handlingnya yang salah, karena sistem warehousing-nya yang juga salah. So, intinya sistem supply chain yang salah, sistem logistiknya yang kemudian salah. Nah ini kita munculkan satu entitas baru bernama Tani Supply, dan setelah itu semua, apalagi yang masalah ternyata human resource nih, orang-orang kayak Kang Riza, Mas Riza yang terjun ke pertanian, orang-orang yang kayak petani-petani muda yang kembali tadi Mas Denny ya diceritakan, itu jarang sekali. Banyak orang petani anak-anaknya kuliah nggak mau jadi petani lagi. Nah, apa sih yang kemudian masalahnya, yaitu di human resource atau di sumber daya manusia. Maka kita munculkan lagi Tani Academy, kita munculkan lagi Tani Foundation. Tani Foundation sebagai informasi baru launching hari Sabtu kemarin, gitu ya. Nanti saya mau cerita lagi tentang bagaimana kita bekerja dan inovasi ini bekerja. Jadi ini, sorry. Jadi ini tadi Tanifan bagaimana bekerja, dia memberikan input, dia memberikan knowledge, dia memberikan funding. Nah, Tani Supply itu mulai dari processing, lalu supply chain. Processing di sini misalnya kita punya satu PPC atau Processing and Packing Center yang ada di Malang, dekat ke Hulu, itu buah-buahan kita sortir dengan alat sensor yang kita bisa mensortir tingkat keasamannya, tingkat kadar gulanya, sehingga tidak biasanya kita sortir dengan satu berapa ton itu beberapa hari, ini sekarang hanya berapa jam gitu, karena memang pakai sensor dan segala macam. Dan itu sudah bisa ekspor kualitasnya karena dengan proses segala macam ya. Dan supply chain kita sudah ada punya gudang terbesar kita dan tercanggih kita yang ada di Cikarang. Terus kita juga punya pergudangan di Sejawa dan Bali, dan kita sekarang sedang akan masuk ke Samarinda, ke Makassar, dan juga ke Medan. Kita sedang melakukan penjajakan untuk lokasi dan segala macam untuk supply chain-nya. Nah, untuk Tani Hub-nya ini diajarkan kepada para petani bahwa ini sekarang harga jahe merah nih sekian, permintaan jahe merah ini lagi tinggi gitu loh. Harganya sekian gitu. Itu juga jadi salah satu informasi kepada para petani gitu ya. Dan kayak saya baru masuk ke Tani Hub, terus juga teman-teman saya, Dek, gue punya lahan sawah padi organik, setiap panen sekian hektar, boleh nggak masuk ke Tani Hub? Boleh gitu. Nah, kita ambil, kita sebagai off-taker-nya, lalu berikutnya gimana kalau misalnya gue dapat permodalan ke depannya? Oh bisa, karena memang sudah sustainable kirimnya, baru kita masuk untuk fundingnya dan segala macam. Gitu ya. Nah, ini gimana sih sebetulnya cara kerja kita ekosistemnya dari end-to-end support to farmers? Pertama, kalau misalnya ada setelah sustain, setelah ternyata kiriman barangnya juga oke, kualitasnya bagus gitu ya, ternyata mereka kelompok petani, kita pendekatannya ke kelompok tani ya, bukan kepada para petani perorangan. Jadi ketika ada satu kelompok petani mengatakan bahwa kita ingin mendapatkan pendanaan dan juga pendampingan dari Tani Hub Group, maka kita lakukan feasibility study pertama. Lalu kemudian setelah feasibility study oke, kita lanjutkan untuk di launching di project dan juga fundraising, yaitu program ini karena bentuknya peer-to-peer lending. Saya ingin share ya teman-teman untuk Tani Fund seperti apa bentuknya. Iya, ini saya mau share, izin. Jadi bentuknya teman-teman anak-anak muda zaman sekarang bisa gabung untuk melakukan pembiayaan nih. Misalnya ada budidaya benih sangkal ikan. Kebetulan ini pendanaannya sudah selesai. Jadi di sini nanti teman-teman bisa ikut tap in, ikut join untuk investasi. Mungkin kalau misalnya beli berhektar-hektar lahan mungkin belum mampu, ikut dulu deh investasi kecil-kecilan dulu karena minimumnya 100.000. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini, diklik. Karena ini pendanaan selesai, mungkin yang ini budidaya Nilam Madiun bisa diklik. Di situ ada nanti berapa persen ibaratnya bunganya, lalu kemudian nanti akan ada berapa kelompok taninya. Di sini juga ada alamat kelompok petaninya segala macam, dan di situ ada juga prospektus dari kelompok tani tersebut gitu. Jadi
Jadi ini di-share secara publik dan teman-teman bisa ikutan join investasi nih, misalnya di budidaya tomat TW Bandung, lalu kemudian juga budidaya kabocha, lalu budidaya ayam petelur, ada beberapa yang selesai proses pendanaannya, ada yang belum. Ini menarik karena kita dari Tani Hub sendiri sedang gencar melakukan sosialisasi ini kepada anak-anak muda gitu, karena anak-anak muda kan sekarang pengen punya gairah untuk investasi yang lebih tinggi, tapi yuk kita coba peer to peer lending dan berdampak kepada para petani gitu ya. Nah, berikutnya setelah mereka panen, karena selama penanaman diawasi, dikasih penyuluhan, setelah itu panen, lalu kemudian dibawa oleh tani supply. Jadi 100% harvestnya atau panennya dibawa oleh tani supply, sistem supply chain kita. Lalu setelah itu akan dipasarkan melalui Tani Hub aplikasinya di gudang kita, ada di warehouse dan segala macam. Ada juga yang langsung dibawa ke B2B atau ke modern retailers, supermarket, industri, hotel, restoran. Lalu kemudian juga pasar, lalu juga ada yang diekspor. Kita baru kemarin lepas ekspor 2 bulan lalu ya, kalau nggak salah bukan 2 bulan loh, mungkin sebulan 2 bulan lalu lah kita ke Uni Emirat Arab, dan itu pelepasan ekspornya langsung oleh Pak Mendak ke ekspor semangka. Ada juga ini, lalu kemudian ini Tani Fund ya, kemudian hasilnya kemudian nanti ada sistem bagi hasil sendiri. Ini ekosistem yang kita bangun, makanya ketika dibilang Tani Hub itu apa? Tani Hub itu e-commerce ya, saya menolaknya karena saya menjawab bahwa Tani Hub adalah ekosistem agritech, karena kalau kalau apple to apple-nya kita mungkin kalau di e-commerce-nya ya dengan ada beberapa pemain gitu ya, lalu kemudian di supply chain-nya ada juga dengan supply chain, lalu kemudian Tanifan-nya ada juga dengan yang beberapa fintech yang lain. Jadi kalau dikatakan kita e-commerce, kita bukan e-commerce, kita memang holistik secara ekosistem gitu ya. Nah, muncullah Tani Academy. Kenapa? Itu tadi kita punya strategi berperang, mengkampanyekan ayo kembali bertani, ayo kembali bertani. Karena apa? Kalau petaninya habis, kita mau dagang apa? Kalau petani habis, produk-produk Tanifan kita akan dilakukan disbursement kemana, disalurkan kemana gitu. Karena itu Tani Academy kita bangun, kita buat untuk melakukan capacity building ke kampus-kampus nih, ke kampus-kampus. Tani Academy tidak hanya mengajarkan bagaimana bertani, tetapi Tani Academy mengajarkan bagaimana memasarkan produk pertanian, bagaimana mengajarkan teknologi pertanian dari A sampai Z gitu ya. Karena pertanian itu bukan milik anak pertanian aja, tapi pertanian itu milik multidisipliner. Saya aja background saya komunikasi, jurnalistik, pendidikan saya, lalu S2 saya bisnis, pekerjaan saya di media, tapi akhirnya saya mengkampanyekan apa yang dilakukan dalam dunia pertanian gitu loh. Nah, teman-teman kita ada dari tech, lalu mereka bangun sistemnya, mereka mendevelop e-commerce aplikasinya, websitenya, anak-anak tech gitu kan, bukan anak pertanian. Nah, ini Tani Academy. Tujuannya adalah terus mengkampanyekan supaya anak muda ini ayo gabung di industri pertanian. Ya sebagai petaninya lah, seperti Mas Riza, seperti Mas Denny, menjadi di tech-nya kah, atau melakukan membantu mengkampanyekan kah, seperti saya misalnya. Setelah itu, lahirlah juga Tani Foundation. Karena selama ini kita selalu mengukur impact. Jadi, dari hasil impact report yang kemudian dilakukan oleh pihak ketiga, Deloitte, bahwa petani setelah masuk ke ekosistem kita penghasilannya naik 20% sampai 30%. Nah, pertanyaannya adalah kenaikan pendapatan 20 sampai 30% ini berdampak tidak kepada tabungan mereka, kepada pendidikan anak-anaknya, bahkan kepada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Nah, itu Tani Foundation yang kemudian akan menggarapnya, memberikan capacity building, lalu berkolaborasi dengan foundation-foundation yang lain, menggalang dana. Karena kalau menggalang dana, misalnya ada donatur, itu tidak bisa masuk ke sistem ini. Jadi, sistemnya bisnis kita, tapi melalui foundation ini bisa. Sehingga, seperti kemarin saya sharing dengan anak-anak di NTT, petani-petani perempuan di NTT terkait, saya simple cerita tentang Tani Hub itu ngapain gitu. Tani Hub itu apa? Tapi buat mereka itu suatu pengetahuan yang luar biasa dan sebuah insight, sebuah pencerahan sehingga kita juga anak-anak di NTT bisa bikin kayak gini. Misalnya dengan katakanlah jualan lewat WhatsApp dulu deh gitu, jualan lewat Instagram dulu deh gitu kan. Karena itu basicnya kan awalnya juga dari sana gitu. Itu yang kemudian kita gelorakan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda. Jadi dari hulu manusianya juga kita
kita ingin kita kompor-komporin, mudah-mudahan dari 300 orang ada yang di sini juga tertarik ke pertanian semua, jadi ada tambah 300 petani muda gitu ya, itu juga bagus untuk ekosistem, bagus untuk pertanian Indonesia, bagus juga untuk bisnisnya Tanihub, karena semakin banyak supply-nya kan, karena sekarang susah loh orang berebut loh cari produk pertanian kalau mau tahu teman-teman, karena pasarnya tinggi. Misalnya jahe merah deh, jahe merah siapa sih yang nggak cari sekarang, tapi supply-nya dari mana gitu. Kalau kita tidak punya petani binaan, kalau kita tidak punya lahannya, kemana kita cari gitu kan, dan tidak ada orang yang menggarapnya, kemana gitu kan. Apakah bisa pabrik membuat jahe merah sendiri? Kan nggak bisa gitu. Itu tadi ya, kita butuh pertanian itu mulai dari orangnya, modalnya, aksesnya kepada pasar. Apakah nanti Tanihub akan masuk ke teknologi in-farm, on-farm teknologi, misalnya dengan drone, dengan remote control, dengan handphone, kita bisa nyiram. Kedepannya kemungkinan iya, tapi permasalahan yang sekarang yang perlu diselesaikan adalah ini, gitu loh, akses kepada pasar, pendanaan, supply chain. Ketika itu semua sudah kita kerjakan, lalu kemudian sudah optimal, maka kita juga perlu untuk masuk ke on-farm teknologi. Dan kita juga ada beberapa partner anak-anak muda yang juga bergerak di on-farm teknologi, Pak Hermanu. Jadi di Bandung sendiri saya ketemu banyak anak-anak muda yang ternyata bisa mendevelop sistem pakai handphone, dia sudah bisa nyiram, bisa pupuk segala macam. Ini ekspansi kita. Kita ingin mendekat ke petani lebih banyak. Kita akan masuk ke Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, karena so far kita baru Jawa dan Bali. Kayaknya waktunya mau habis. Kita juga ada podcast dengan menteri-menteri, kita undang ke podcast ini, menceritakan atau pengen tahu pemerintah tuh mau ngapain aja sih dengan pertanian. Nih, Kementerian Pertanian kita sering undang ke menteri-menteri yang lain. Ini juga bukan hanya masalah branding. Dan ini yang paling penting, kita dengan ekosistem BUMN memang sudah gencar melakukan kerjasama seperti dengan Bulog, PT BGR, Logistik, lalu PT Pos, dan sedang juga menjajaki dengan PT Pupuk, karena memang ini masalah bareng-bareng gitu. Jadi bukan masalah Tanihub saja, ini masalah kita semua. Dan BUMN yang punya semua resources yang ada, giant itu, kita ingin berkolaborasi banyak dengan pemerintah dan juga BUMN gitu. Dan kita juga nggak mau suatu saat ketika kita semakin besar, kita bisa mengendalikan semua dengan kita bisa proyeksi permintaan, proyeksi penawaran, proyeksi distribusinya, kita main sendiri, maka mungkin itu pemerintah juga sudah mengantisipasi itu, sehingga mungkin kita juga diajak kolaborasi bareng-bareng, karena pangan dan pertanian itu sangat strategis. Kalau tidak dikerjakan bareng-bareng dengan pemerintah, bahaya juga gitu. Dan kita memang harus bergandengan tangan gitu dengan semua stakeholder yang ada.